Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Segala puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Rahmat karunia dan nikmat Allah yang tiada terhingga membuat kita hari ini insya Allah tetap menjadi orang yang beriman dalam keadaan sehat dan telah bersuka cita saat kita telah menunaikan ibadah wajib kita yaitu salat subuh. Alhamdulillah, puji syukur sekali hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak, sahabat-sahabat majelis cinta, bersama-sama kita bersolawat dan mengirimkan salam untuk baginda Rasulullah, manusia terbaik, pemimpin kita, tentu saja bersama keluarga dan para sahabat beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu, bapak, sahabat-sahabat majelis cinta, sebagaimana kami sampaikan kemarin bahwa hari ini kita kembali mengaji bersama guru kita, yaitu Ustadz Habibur Rahman El-Shirazi. Ya, tentu sebagian besar dari ibu, bapak, sahabat-sahabat majelis cinta telah mengenal beliau, telah pernah pula kita bertemu beliau sebelumnya, dan beliau tentu saja juga seorang sangat dikenal, tentu saja selain di bidang dakwah, dan yang Anda ketahui juga tentulah beliau sebagai seorang penulis yang sudah tentu saja punya nama besar. Tapi kita akan berbicara tentang topik yang luar biasa hari ini bersama beliau, apa itu terkait dengan istighfar. Mengapa kita harus selalu beristighfar dan apa fadilah keutamaan istighfar, semua akan dikaji oleh beliau tentu saja dalam tema ini, dahsyatnya kekuatan istighfar. Langsung saja kita sapa guru kita, Ustadz Habibur Rahman El-Shirazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz? Kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Saya panggilkan kadang Kang Abi boleh ya? Monggo, monggo. Damang-damang. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Hari ini tidak kerasa semakin berjalan hari, tapi ternyata di antara segala kesibukan tentu saja ada sesekali saat-saat masih bisa merenung apa sih yang telah saya lakukan dalam hidup ini. Ternyata banyak sekali, panjang sekali. Kalau saya pribadi nih Pak Ustadz, daftarnya panjang sekali. Kebanyakan itu hal-hal yang tidak sepantas dilakukan. Jadi saya pikir ya saya memang harus lebih memperbanyak mohon ampun pada Allah, istighfar. Nah, saya nanti punya banyak ini Pak, kesempatan Ustadz untuk memahami dari Ustadz bagaimana mungkin cara saya beristighfar agar saya yakin bahwa istighfar saya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin ibu bapak sahabat-sahabat kita juga punya banyak alasan lain untuk nanti lebih mencermati kajian dari Pak Ustadz. Untuk itu dengan segala hormat kami persilahkan Pak Ustadz untuk memulai kajian kita ini Pak Ustadz. Silakan dengan segala hormat Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi
ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وقال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kembali bertemu di sini. Kita sama-sama ngaji, sama-sama mentadaburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan sama-sama mentadaburi firman Allah dan juga tentu sabda Rasulullah yang terkait dengan istighfar. Karena tidak ada petunjuk yang lebih baik, yang lebih barokah, melebihi petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di bahasan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran berulang-ulang kali Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kepada kita untuk istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berulang-ulang kali pula Allah menjelaskan bahwa Allah itu maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Allah maha pengampun. Allah maha penyayang. Tadi di dalam Al-Baqarah tadi yang saya sebutkan, wastaghfirullah, kalian semuanya beristighfarlah, mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kemudian menjelaskan, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha penyayang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua memahami bahwa sepanjang kita hidup, kita memiliki satu musuh abadi. Musuh abadi itu adalah iblis wa junuduhu, iblis dan tentara-tentaranya. Iblis itu dia sudah mengikrarkan diri sebagai musuh bebuyutan Bani Adam, anaknya Nabiullah Adam alaihissalam, kita semuanya. Dan dia sudah mengikrarkan di dalam Al-Quran akan menggelincirkan seluruh anak Adam, akan mengajak anak Adam itu di posisi yang sama dengan dia, posisi berbuat maksiat, posisi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dilakukan oleh iblis sepanjang alam semesta ini ada sampai nanti datangnya hari kiamat. Dan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya iblis itu makhluk yang sampai hari kiamat dia tidak mati. Dan tugasnya itu, dia bersumpah untuk itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ya memberikan senjata kepada umat manusia ini, anaknya Adam ini, senjata yang persis diberikan kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Kita tahu bersama ya, setelah Adam itu di dalam surga melakukan satu kesalahan, kemudian Adam menyadari, kemudian Allah itu mengilhamkan kalimat-kalimat bagaimana cara beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya kemudian Adam ini diturunkan oleh Allah ke bumi. Di bumi ini Adam menghayati keberadaannya sebagai yang bersalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adam kemudian diajari oleh Allah bagaimana beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Adam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam sebuah cerita yang ditulis oleh para ulama, Adam itu tawaf di Ka'bah, terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar dalam doa yang diajarkan oleh Allah,
Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah yang diucapkan oleh Nabiullah Adam alaihissalam sambil terus tawaf minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekhilafannya, ya kan? Yang kemudian diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang namanya istighfar. Inilah yang namanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini senjata yang diberikan oleh Allah kepada seluruh anak Adam sampai hari kiamat. Jadi ketika anak Adam itu mengikuti jalan yang diajak oleh iblis dan tentaranya, kemudian anak Adam ini terjebak, anak Adam ini kemudian tergelincir, ya, dan nyaris mengalami nasib nanti seperti yang dialami oleh iblis, artinya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah dengan segala kasih sayangnya itu membukakan pintu-pintu rahmatnya. Bahkan Allah memanggil anak Adam, kamu jangan ikut jalannya iblis itu, wahai anak Adam. Di sini kembalilah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Kembali kepadaku, pintu-pintuku terbuka untukmu. Istaghfirullah. Kalian mintalah ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Penyayang. Ya, kamu jangan pernah walatai asumir rauhillah. Kamu itu jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Memang iblis itu setelah berhasil, ya, menjebak anak Adam berbuat dosa, iblis ini kemudian yang kedua, dia akan memasukkan ke dalam diri anak Adam ini perasaan terlempar dari rahmatnya Allah. Perasaan bahwa anak Adam ini tidak layak lagi dekat dengan Allah. Dimasukkan dalam diri anak Adam ini, kamu ini udah makhluk pendosa, kamu itu nggak layak. Apa itu? Bahkan menyebut nama Allah aja itu kamu nggak layak. Kamu sebagai pendosa. Udah kamu tetap teruslah di jalan itu, teruslah posisimu di situ sebagai pendosa. Jangan dekat-dekat kepada Allah. Nah, lah Allah ngasih kabar kepada kita wala tayasu mir rauhillah. Ya, kamu jangan berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di banyak tempat di ayat-ayat suci Al-Qur'an, Allah tuh memanggil-manggil anak Adam, memberitahu, ya kan? Kalian beristighfarlah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Bahkan ada satu hadis yang menarik sekali, ya, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Laulam tadnibu la dhahaballahu biqaumin, ya kan? Ya. La dhahaballahu bikum wa jaa biqaumin yadnibun summa yastaghfirunahu, ya, fayaghfir lahum. Kalau sekiranya kalian itu tidak berdosa, ya, kalian manusia, ya, kalian itu tidak berdosa, bersih dari dosa, gitu, ya, Allah itu akan mendatangkan satu kaum, satu kelompok manusia yang mereka itu berdosa. Kemudian mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaghfir lahum. Maka Allah kemudian mengampuni mereka. Tetapi tidak mungkin manusia itu tanpa dosa. Ya. Ini kan perumpamaan, sekiranya manusia itu enggak berdosa, nanti Allah juga akan mendatangkan manusia lain yang dia berdosa, dan dia minta ampun kepada Allah, kemudian Allah mengampuni. Artinya apa? Memang manusia ini fitrahnya itu, ya, dia berdosa. Artinya tidak ada manusia yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Ya kan? Maka begitu Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu adalah khata'un. Semuanya itu bersalah. Pasti semua anak Adam itu memiliki dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik yang berdosa adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnah apa, ya?
memang di kehidupan ini ya manusia itu selalu punya salah. Ya. Kita diajari oleh baginda Rasulullah untuk istiqomah di jalannya Allah, ya, untuk berusaha menjauhi semua larangan Allah dan melaksanakan semua perintah Allah itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, tetap saja ya, ada kalanya kita menjumpai diri kita itu melakukan hal-hal yang sifatnya khilaf, baik disengaja ataupun tidak. Ya, mungkin yang kecil-kecil itu terutama yang banyak. Kadang-kadang suatu ketika juga karena apa itu bujukan dari iblis tadi itu ada manusia yang kemudian tergelincir dalam dosa yang besar, gitu kan. Tetapi ya itu tidak menghalangi umat manusia untuk nanti pada akhirnya berjumpa dengan Allah dalam kondisi bersih sesuai dengan fitrah awalnya yang bersih, yang fitri. Disinilah istighfar itu diperlukan. Ya, istighfar itu ibaratnya adalah kita punya baju ya yang kita pakai keseharian ini, namanya dipakai kan tetap kadang-kadang ada debu. Ya, namanya dipakai itu nggak mungkin apa itu bersih seperti ketika baru kan begitu kan. Baju itu kadang-kadang kena debu, ada kena noda dan sebagainya kan begitu. Itu sudah hal yang alamiah. Tetapi kemudian kita tahu bagaimana membersihkan baju itu. Ya dicuci lagi, bersih, kemudian kena debu lagi, dicuci lagi. Nah, istighfar itu untuk mencuci itu. Ibadah-ibadah kepada Allah itu bagian untuk menggugurkan dosa-dosa itu. Maka baginda Rasulullah SAW yang beliau adalah makhluk Allah yang maksum dijaga dari dosa. Itu pun mengajari kita untuk beristighfar. Bahkan tidak sedikit istighfarnya, istighfar yang banyak. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Rasulullah bersabda, "Wallahi inni la astaghfiru rabbi." Ya, mi'ata marrah. Ya. Jadi demi Allah, aku ini beristighfar kepada Rabbku, kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari mi'ata marrah. 100 kali. Rasulullah itu 100 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang lain ya riwayat Imam Ahmad bunyi istighfarnya Rasulullah itu yang 100 kali itu Rasulullah itu beristighfar begini istighfarnya. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Allahumma ya Allah, ighfirli, ampunilah aku, wa tub alayya, ya, berilah aku taubat, ampuni aku. Innaka antat tawwabur rahim. Engkau maha menerima taubat, engkau maha penyayang. Itu 100 kali. Ya kan? Bisa juga ya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi Rasul setiap kali usai sholat langsung astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi kita bisa memilih yang mana yang nyaman untuk kita. Bisa yang pertama tadi, bisa juga astagfirullah, atau bisa dua-duanya supaya kita mendapatkan barokah dari redaksi yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitulah apa itu istighfar. Nah, kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, sesuai dengan judul kajian kita pada pagi hari ini, ya, istighfar ini memiliki kekuatan yang dahsyat. Dan di Al-Quran dijelaskan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu tidak hanya mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, tapi mendatangkan fawaid katsirah, ada faedah-faedah yang besar. Ya kan? Memang yang paling dahsyat itu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya artinya kemudian mendapatkan semua rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dia akan dunia akhirat. Kalau orang itu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia di alam kubur akan nyaman. Kemudian semua perjalanan selanjutnya sampai nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Karena ada hadis yang juga yang menjelaskan bahwa surga itu tidak diciptakan untuk orang-orang yang berdosa. Jadi semua yang masuk surga itu pasti sudah bersih dari segala dosa. Maka kemudian kita akan menjelaskan dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah bahwa orang-orang yang berdosa itu kalau dia seorang yang mukmin, yang dia mengikrarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kan. Cuma ketika wafat masih membawa dosa, maka akan dibersihkan dulu, ya, dibersihkan dulu di neraka sampai kemudian dosanya kira-kira bersih baru dimasukkan ke dalam surga mendapat syafaatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lihat beberapa ayat suci Al-Quran menjelaskan tentang keutamaan istighfar. Misalnya, kalau Bapak Ibu kita semuanya dan saya rasa kita semuanya ya tanpa kecuali ya, pasti kita semua mengharapkan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tubuh yang selamat dari segala penyakit, selamat dari segala hal-hal yang mengganggu kesehatan. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penjelasan di dalam surat Hud ayat 52, itu caranya adalah dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Hud Allah berfirman, ya, menceritakan bagaimana Hud itu mengajak kaumnya untuk beristighfar. Wa ya qaum istaghfiru rabbakum, ya. Tsumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Wa ya qaumi, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, kalian beristighfarlah kepada Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kalian ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa tubu ilaih, kemudian taubatlah kalian kepada Allah, kembali kepada Allah, sadari kesalahan-kesalahan kalian, ikrarkan nggak akan mengulangi lagi, ya kan begitu. Taubat. Ya. Maka kalau demikian, kalau kalian lakukan itu semuanya, yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan, menurunkan barokah-barokah. Dengan hujan itulah tumbuh-tumbuhan hidup, buah-buahan kemudian bisa didapati oleh manusia. Ya, binatang ternak bisa makan dan minum karena adanya air hujan. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Wa yazidkum, dan Allah akan menambahkan kepada kalian quwwatan ila quwwatikum. Kekuatan untuk, ya, ditambahkan kepada kekuatan yang sudah kalian miliki. Ya. Maka kalau kita merasa tubuh ini loyo dan lain sebagainya, ya, salah satu jalannya adalah dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar itu Allah akan memberikan kekuatan. Maka ulama-ulama dulu ya itu kuat-kuat karena apa? Istighfarnya kuat, gitu. Ya. Berikutnya, kita semua pasti pengen selamat, ya, dari fitnah, ya, selamat dari bencana alam, selamat dari semua murkanya Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian memberitahu itu adalah dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengazab mereka wa anta fihim, dan engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah itu. Jadi di mana ada Rasulullah nggak mungkin kaum itu diazab kalau ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul itu membawa rahmat. Nggak mungkin Allah itu mengazab, ya, umatnya Rasulullah ketika di situ ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kemudian dijadikan dasar oleh para ulama, ya, agar kita umatnya Rasulullah selalu memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau umatnya membaca sholawat, di situ terucaplah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada Muhammad di situ. Ada kehadiran Rasulullah di situ, ada Muhammad. Ada Muhammad yang diingat oleh umatnya. Yang seperti itu Allah nggak akan mengazab. Ini keutamaan
sholawat, ya kan. Maka para ulama sering gitu kan juga memberitahu kepada kita gitu kan, kalau kita dalam kondisi cemas, ya sering-sering baca sholawat, ya supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak mungkin mengazab mereka, ya, kaum itu wa hum yastaghfirun, dan mereka itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kaum itu istighfar, enggak akan ada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama-ulama dulu itu ketika dalam kondisi di satu tempat ada wabah dan sebagainya, di antaranya ya sunah-sunah para ulama itu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar aman dan selamat. Ya kan? Kita semuanya tentu ingin memiliki zuriyah thayyibah, keturunan yang soleh. Kita juga ingin rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga ingin lingkungan kita itu penuh dengan barokah. Allah memberitahu ya di dalam surat Nuh ya itu adalah dengan istighfar. Seperti yang dikatakan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, "Qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Nuh mengatakan, "Istaghfiru rabbakum." Wahai kaumku, kalian beristighfarlah kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Sungguhnya Allah itu maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Kalau kalian beristighfar, yursilis sama alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan untuk kalian yang tadi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Hujan itu kemudian nanti berikutnya setelah tumbuh-tumbuhan hidup menyediakan bahan makanan untuk ternak dan lain sebagainya. Ya, itu adalah barokah di atas muka bumi ini. Tidak hanya itu, wa yumditkum bi amwali wa banin. Allah juga akan memperpanjang anugerahnya untuk kalian. Ya, jadi Allah memperpanjang yumditkum, Allah memperpanjang anugerahnya untuk kalian dengan apa? Bi amwal, dengan harta yang melimpah, dengan rezeki yang cukup. Maka istighfar ini dalam bahasa ulama itu jalbur rizki, termasuk ya amalan yang paling ampuh untuk menarik rezeki. Ya, dasarnya ini wabanin, kemudian juga apa itu memberikan tambahan barokah berupa dikasih oleh Allah, anugerah oleh Allah berupa anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah juga membuat lingkungan kita ini menjadi nyaman dan indah, ada taman-taman, ada sungai-sungai. Ini keutamaan istighfar. Kemudian istighfar ini mengangkat derajat seseorang, ya kan? Di dalam Al-Baqarah, wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Kalian akuilah dosa kalian. Hittah itu para ulama mengatakan itu maksudnya khittah, akui dosa kalian. Kalau kalian berdosa, kecil ataupun seperti apa merasa berdosa, segera akui itu. Mengaku ke siapa? Ya mengaku kepada Allah. Kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tobat minta ampunan. Naghfir lakum khotoyakum, kata Allah. Kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian, wasanazidul muhsinin. Akan kami tambahkan kepada mereka orang-orang yang berbuat baik itu. Jadi orang yang berbuat dosa kemudian dia mengakui dosanya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dimasukkan dalam kelompok muhsinin, orang yang berbuat baik, kan? Dan ditambahi oleh Allah itu dengan keutamaan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa itu Al-Qur'an menjelaskan, ya ini beberapa ayat yang kita tadabburi pada pagi hari ini tentang istighfar. Ternyata memang dahsyat sekali ya istighfar itu. Maka ya Luqman Hakim itu pernah berkata kepada anaknya, berkata begini, ya bunayya awid lisanakal istighfar. Wahai anakku, biasakan lisanmu itu untuk beristighfar. Karena kata Luqman, Allah itu punya waktu yang kadang-kadang kita nggak tahu. Waktu itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa.
Kalau kita ini sering istighfar dan itu pas ngepasi waktu itu, berarti kan kita minta ampun kepada Allah, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mendapatkan semua tadi keutamaan-keutamaan barokah tadi yang dijelaskan oleh Al-Qur'an, dan itu luar luar biasa. Saya tutup dengan perkataan dari seorang ulama ya, Al-Imam Ibnu Taimiyah. Dia pernah mengatakan, aku ini kalau punya masalah apapun, yang itu masalah yang benar-benar Bapak itu eh, susah untuk dipecahkan, bentuknya apapun, maka aku akan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 1.000 kali. Dan biasanya kata Ibnu Taimiyah, kalau aku sudah istighfar 1.000 kali, Allah akan membukakan pintu solusi. Maka kebiasaan-kebiasaan ulama ini, Bapak Ibu, itu bisa kita jadikan amalan-amalan, dan semua landasannya ada di Al-Quran dan di Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena istighfar itu juga bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung kita ingat kepada Allah, DP dalam bahasa Jawa itu tadarruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu istighfar yang dimaknai ya bukan sekedar cuma apa itu lesannya menyampaikan istighfar tapi nggak ada penghayatannya sama sekali. Ya 100 kali itu benar-benar dengan penghayatan, 1.000 kali dengan penghayatan. Ini yang bisa saya sampaikan. Hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa wal hadi ila sabilir rasyad. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, subhanallah. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah, luar biasa sekali uraian yang saya jujur saja beberapa baru pertama sekali mendengarnya terkait dengan istighfar ini, antara lain bahwa istighfar itu memberikan kekuatan, menguatkan, bahkan menguatkan secara fisik, juga menjadi pembuka rezeki, dan bahkan seorang ulama besar sekali Ibnu Taimiyah saja beristighfar sebegitu banyak sampai setidaknya 1.000 kali, dan itu memberikan solusi atas segala masalah yang dihadapi. Subhanallah, terima kasih Pak Ustadz. Kita langsung boleh interaktif, kalau ada yang dari jamaah bertanya boleh Ustadz ya. Mohon izin Ustadz. Ya, ya. Ini buat ibu bapak sahabat-sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah. Saya bacakan saja langsung satu pertanyaan ini Ustadz dari jamaah kita, Ibu Nabila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Izin bertanya, saya dizalimi saudara saya sendiri. Saya amat sangat ke istighfar ya Allah Ta'ala menerima istighfar saya Pak Ustadz. Jazakallah Ustadz. Mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Ya memang Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita dizalimi orang lain itu memang apa itu tidak mudah ya. Memang apa itu maka memaafkan itu termasuk apa ya? Termasuk satu amalan yang besar sekali pahalanya, itu memaafkan. Luar biasa pahalanya. Di hadis itu kan dijelaskan gitu ya. Bahkan Allah tuh menyiapkan istana yang luar biasa indahnya untuk orang-orang yang mau memaafkan, dan ini sesuatu hal yang tidak mudah. Kadang-kadang kezaliman itu ada yang kezaliman yang luar biasa, maka kalau Bapak Ibu mungkin belum bisa memaafkan, serahkan kepada Allah saja. Ya Allah, aku dizalimi, udah ini saya serahkan kepadamu. Kalau udah diserahkan kepada Allah Bapak Ibu, ya sudah, jangan ingat-ingat, biar Allah sendiri yang ngatur kan begitu kan. Dan selanjutnya kemudian itu katakanlah itu sudah menjadi urusan orang yang menzalimi itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Udah apa itu serahkan, ada itu paling mudah semacam itu. Kalau masih kita di urusannya menjadi urusan kita, kadang-kadang kita kan masih sakit hati betul itu kan, nggak hilang-hilang kan begitu. Udah, ini Allah apa itu, ini aku sakit hati bang, ini gagal begitu. Aku serahkan kepadamu dah ini. Setelah itu sudah ya. Terus kemudian itu biarkan itu menjadi urusan yang diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa langsung maafkan itu tentu yang terbaik ya. Tapi kalau misalnya agak susah semacam itu, ya serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala, biarlah Allah
yang mengurus segalanya kan begitu kan. Kemudian Bapak Ibu dengan Allah bermesralah dengan Allah Subhanahu wa taala, istighfar juga dengan Allah Subhanahu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu rahimakumullah. Memang memaafkan itu salah satu Asmaul Husna ya. Allah itu Maha Pemaaf, Maha Maha mengampuni, dan itu dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang tadi kita sama-sama tadaburi betapa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Ibaratnya kan kalau kita ibaratkan ya, banyak sekali makhluknya Allah ini ya, dikasih rizki oleh Allah, dikasih makan oleh Allah. Tapi banyak di antara mereka itu yang tanda petik nyun sewu, kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Sudah dikasih makan, dikasih rizki, dikasih nafas, tapi kemudian mereka menentang Allah Subhanahu wa taala. Justru malah ikut musuhnya Allah, bukan? Musuhnya Allah itu siapa? Ya iblis itu kan. Padahal Allah itu sudah menurunkan para nabi dan rasul supaya manusia ini ikut jalan-jalannya para nabi, ikut jalannya Allah Subhanahu wa taala, beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kasih rizki, kasih nyawa, kasih semuanya gitu. Kalau dia punya wajah yang cantik, yang kasih kecantikan itu juga Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia punya apapun itu kalau Allah yang kasih gitu. Bahkan dia ada di dunia ini itu juga Allah Subhanahu wa taala yang kasih kan begitu kan. Tapi ada juga makhluknya Allah itu udah semuanya itu adanya dia itu karena Allah itu. Tapi itu tadi kurang ajar tadi itu, malah kemudian dia ikut jalannya iblis. Meskipun demikian, Allah itu tidak hanya memaafkan, memanggil, sini kamu ke sini gitu kan, ke sini gitu kan. Maka kemudian di antara buktinya Allah memanggil kita itu kan, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduas samawati wa. Wahai hambaku, segeralah kalian itu ya, wasari'u ila maghfirat, pada ampunan Tuhanmu. Segeralah kepada ampunan Tuhanmu. Ya, istighfar, taubat kan begitu kan. Allah itu sudah siap sebesar apapun dosamu kan begitu kan. Allah itu membukakan pintunya dan siap menerimamu. Tidak hanya siap, tidak siap menerima, bahkan menyediakan hadiah. Hadiahnya apa? Ya kan? Jannah. Wasari ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin. Ya kan? Itu kan luar biasa kan. Nanti kalau ibu misalnya yang sakit hati ini ya, bisa nggak? Ini kan Allah udah ngasih tahu nih, dengan contoh ini kan. Ada hamba yang kurang ajar tadi, luar biasa kurang ajarnya, seperti apa kurang ajarnya, itu masih dipanggil sama Allah ke sini, aku ampuni. Ya kan? Aku maafkan, aku ampuni. Tidak hanya aku ampuni, aku kasih hadiah kamu. Wa jannatin arduas samawati wa, yang luasnya langit dan bumi. Ini Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, kalau ada orang semacam itu dahsyat sekali ya. Misalnya ada orang sudah dizalimi saudaranya, tapi dia masih masih bahkan ngasih hadiah. Itu ya kan. Ya ini eh, yang mampu semacam ini ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dimintakan Asmaul Husna itu ada itu supaya kita bisa berakhlak istilahnya seperti keindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takhallaku bi akhlaqillah gitu kan. Kalian itu berakhlaklah seperti akhlaknya Allah. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha memberikan kedamaian, assalam, kan gitu kan? Ya semua yang di Asmaul Husna semuanya itu ya. Itu ada supaya kita sebut nama Allah, juga kita menghayati makna dari itu supaya bisa kita eh, memasukkan, menginternalisasi makna-makna yang indah dari Asmaul Husna itu ke dalam diri kita, termasuk Al-Ghaffar, ya kan, Al-Ghafur, kan, Ghaffar, Ghafur, semuanya itu ya, Maha Pengampun. Mungkin ini Bu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga kita semuanya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya diberi hati yang lapang itu kan. Tapi kalau itu tadi kan namanya manusia kadang-kadang
ada apa itu orang lain yang sedemikian menurut kita sudah kebangetan banget gitu ya. Ya kalau nggak mampu untuk apa itu memaafkan, kalau saya boleh saran udah Bu, lepaskan saja, serahkan kepada Allah. Nah, gitu kan. Allahu a'lam bishawab. Subhanallah, terima kasih Ustadz. Ini mungkin kita akan ada satu atau dua maksimal pertanyaan lagi dari ibu bapak sahabat majelis yang dirahmati Allah. Tapi ini kebetulan dari ibu yang sama Ustadz. Satu lagi tampaknya nih. Mohon izin saya takut saya nanti dianggap tidak apa namanya akomodatif. Jadi mohon satu pertanyaan lagi Pak. Sekarang kenyataannya kakak saya itu dan keluarganya sedang sakit. Sedangkan saya dalam keadaan sehat. Saya merasa takut Ustadz, apakah saya sedang terkena istidraj, Pak Ustadz? Bahwa sesungguhnya sayalah yang sedang Allah tangguhkan hukuman karena saya justru yang berdosa, karena tidak mau memaafkan mereka. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustadz? Dari ibu jamaah yang bertanya tadi, Pak Ustadz. Mohon penjelasan, Pak Ustadz. Ya kalau apa yang diminta, apa yang sarannya, apa yang harus dilakukan, ini kan saran Bu, ya namanya juga saran ya, ya kan saran. Ya, saran itu sudah bagus ya, ibu ada merasa ini jangan-jangan istidrat, itu berarti kan ibu udah ada self introspection, ada namanya muhasabah, muraqabah, itu sudah bagus ya, artinya ibu khawatir jangan-jangan ini istidrat kan begitu kan. Maka kalau diminta sarannya adalah ya terus apa itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu tadi merasa bahwa itu justru masih mengganggu kan. Jadi bahkan tidak memaafkan itu kan mengganggu ibu sendiri. Nanti kan begitu kan. Jadi hati yang paling kecil itu. Jadi ibu ini sebenarnya meskipun ada sakit hati itu, tapi ibu sebenarnya masih ada sayang itu kepada saudara gitu kan. Jadi ini bagus gitu kan. Maka kalau saya ditanya sarannya apa ya? Ya saya udah dimaafkan saja kan begitu kan. Dan ibu nggak usah khawatir, Allah itu maha adil gitu kan. Maha, maha, maha adil. Ketika ibu memaafkan itu berarti kemudian bukan ibu nggak mendapat apa-apa gitu. Jadi ketika ibu memaafkan, gitu kan, ibu akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Tentu yang dimaafkan juga dia bahagia karena nanti di akhirat kan nggak menjadi berseteru kan. Ya. Jadi seteru di akhirat itu malah berat kan begitu kan. Jadi yang lain sudah langsung masuk surga ibaratnya begitu kan. Kalau masih ada yang berseteru kan tahan dulu itu. Tahan dulu nih, dihabiskan dulu ini apa itu persidangannya kan begitu kan. Nah, sebenarnya di akhirat itu setengah hari itu sama dengan satu hari sama dengan 1.000 tahun. Gitu ya. Kalau kalau untuk menyelesaikan persidangan itu di akhirat itu setengah hari misalnya kan berarti 500 tahun tertunda masuk surga kan begitu kan. Nah, kalau udah dimaafkan kan sudah kan begitu kan. Berarti tinggal sudah sama-sama bersihnya gitu kan. Tapi tidak kemudian ibu itu nggak mendapatkan apa-apa. Ada Allah sediakan di sana pahala untuk orang yang memaafkan apa itu saudaranya. Ada pahala. Ya tentu pahala itu nggak didapatkan oleh orang yang dimaafkan kan begitu kan. Karena orang yang dimaafkan itu kan dia udah dapat apa ya dimaafkan itu kan. Dimaafkan itu sudah karunia kan. Ya kan. Yang semestinya dia itu akan kena apa itu istilahnya azab di akhirat, tapi karena dimaafkan, ya kan, dia kan nggak jadi nggak kena kan. Itu bisa dapat satu karunia. Berarti kan ini ada kebaikan dari yang memaafkan. Dan yang memaafkan itu juga disediakan oleh Allah kan begitu. Kan ada hadisnya itu kan, ada seorang sama-sama muslimnya, sama-sama Rasulullah, ini berseteru nah, itu kan. Salahnya ditanya kan di sidang itu, kamu nggak mau maafkan, gitu kan? Enggak Allah ini udah kebangetan nih, zalimnya kepada saya nggak memaafkan ini, mau keadilan gitu kan? Jadi hadis itu ditunjukkan, ini lihat nih, ada surga sebuah istana dengan segala kenikmatan yang luar biasa. Lihat ini disediakan untuk yang memaafkan kan begitu. Begitu dia lihat hadiah yang Allah sediakan, langsung ya udah kalau gitu aku maafkan ya Allah. Aku maafkan kan begitu kan. Itu di apa itu di hadisnya itu Bu. Ya semoga apa itu semua diberi kebaikan Bu ya, Ibu diberi kebaikan, seluruh keluarga diberi kebaikan ya. Kemudian dia kalau ada yang apa itu tadi itu merasa Ibu didalimi oleh seseorang itu, semoga seseorang itu kemudian diberi apa itu bukakan hatinya untuk menyadari, terus kemudian datang kepada ibu apa itu bisa apa itu minta minta maaf kan itu kan, kemudian menjadi baik apa itu
kembali. Ya kalau saya ditanya sarannya, kira-kira seperti itu sarannya. Allahu a'lam bishawab ya. Subhanallah. Jazakallah Ustaz. Semoga penjelasan Ustaz tadi dan encouragement sekaligus dari Ustaz untuk jamaah, khususnya ibu yang bertanya tadi, sudah menjelaskan apa yang diharapkan diinginkan dari pertanyaan terhadap guru kita tadi, Ustadz Habibur Rahman El Syarazi. Ustadz, mungkin sebelum saya undang satu lagi terakhir dari ibu, bapak jamaah, sahabat Majelis Cinta, ada lagi yang bertanya kepada guru kita, Pak Ustadz Habibur Rahman El Syarazi. Kalau saya boleh Ustadz, satu pertanyaan. Monggo, monggo, tafadhol. Kan begini Ustadz, saya tadi menghayati sekali apa yang Ustadz uraikan bahwa sebaiknya kita sebagai seorang muslim mukmin mudah-mudahan insya Allah mencoba menginternalisasi sifat-sifat Allah, setidaknya sebagian sifat Allah, misalnya pemaaf, pemurah, itu luar biasa buat saya. Jadi internalisasi sifat-sifat Allah dalam rangka kita memperbaiki diri kita. Dan tentu saja istighfar masuk di sana kan ya Pak Ustadz ya, istighfar ya. Istighfar. Nah, apakah kalau dengan selain istighfar, misalnya begini, kemudian saya juga menyatakan pada diri sini, oh ya beberapa orang yang mungkin dulu pernah barangkali tanpa disengaja, barangkali menyakiti atau tidak pantas, itu pertama. Kedua, dalam mata mungkin saya oleh beberapa, tapi karena perbuatan itu ada juga mengomentari, ah ini dia, maksudnya saya itu kok orangnya begitu mudah maafkan, kok kayaknya orang yang lemah ya. Nah, itu apakah pemaaf itu atau suka memaafkan itu apa betul identik dengan sifat lemah? Bagaimana Pak Ustadz? Mohon penjelasan. Baik, ini apa itu menarik ya. Jadi di dalam Islam itu juga ada penegasan-penegasan tentang mempertahankan kehormatan diri, mempertahankan hak hak milik, ya kan. Misalnya ya, kita punya harta gitu kan. Punya harta itu dalam Islam itu apa itu kita berhak, yang punya harta itu berhak menjaga harta harta kita. Bahkan kan Rasul juga menjelaskan kalau orang itu meninggal karena dia mempertahankan hartanya, itu bahkan matinya mati syahid kan begitu. Misalnya apa itu eh, Bapak Ibu punya motor, jalan di tengah motor itu ada misalnya begal gitu ya. Kalau di Islam yang pertama kali itu kan ya apa itu harta itu berhak untuk dijaga kan begitu. Suatu ketika menjaga harta itu dari begal itu kemudian sampai wafat, itu kalau dalam Islam itu apa itu hukumnya dia itu mati syahid. Tapi kemungkinan nanti kan orang punya pertimbangan ya gitu ya. Pertimbangan apa itu ini kalau ini begalnya ini sudah jelas, ini begalnya 6 sendirian kan ya, ya mikir kan begitu kan. Jangan sampai kemudian akhirnya kan dikasihkan ya. Tapi intinya di dalam Islam itu kehormatan pun juga apa itu dijaga. Dalam kalimat beberapa ulama gitu kan, kalau ada orang itu dibuat marah sampai dia itu tidak marah, itu maka dia kata ulama itu seekor keledai kan begitu, dibuat marah. Misalnya nyuwun sewu ya kan, eh, ada kehormatan-kehormatan yang memang harus dijaga. Seorang lelaki misalnya kan punya istri, istri itu kan perlu jaga kehormatannya, gitu kan. Kalau di jalan misalnya ada orang jahil sama istri kita, gitu kan, atau mungkin lagi di keramaian tiba-tiba ada orang jahil buka aurat istri kita, itu kan sebagai seorang lelaki, ya itu kan wajib menjaga kehormatan, ya. Semacam itu terus kemudian memaafkan itu nggak tepat juga, ya kan. Ya mestinya apa itu seperti dicontohkan oleh Rasulullah dulu kan, waktu terjadi apa itu di Madinah ketika itu ya, Bani Qainuqa ya, kaum muslimin itu kan dengan Yahudi ada perjanjian di Madinah, perjanjian untuk saling menghormati, saling menjaga kan begitu kan. Tapi ini orang Yahudi ini apa itu ya ya tabiatnya ini yang saat itu ya tabiatnya itu memang nggak bagus tuh yang di Bani Qainuqa ketika itu. Ada perempuan dari apa itu kaum apa itu Ansor Muslimah datang ke pasar Bani Qainuqa,
Terus ada orang Yahudi yang itu yang preman lah gitu ya, jahat begitu. Ketika kaum muslimah itu sedang duduk, maka ujung pakaiannya itu diikatkan di bagian apa itu dekat punggungnya gitu kan, ujung diletakkan di punggungnya. Ketika duduk kan nggak kelihatan auratnya, tapi begitu dia berdiri maka tersingkapnya auratnya kan begitu kan. Ketika tersingkap auratnya itu orang Yahudi itu ya semacam menertawakan kan begitu kan. Maka kaum muslimah ini kemudian menjerit ya kan, karena dia dilecehkan kan, dilecehkan itu menjerit. Kemudian ada kaum muslimin yang ada di sana dekat di situ mendengar saudarinya itu menjerit dilecehkan, dia langsung marah ketika itu, yang melecehkan itu dipukul kan begitu kan. Begitu dipukul ternyata Yahudi yang dipukul tadi penjahatnya itu tuh dia teriak manggil kawan-kawannya, geng-gengnya kan begitu kan. Gantian kaum apa itu sahabat Nabi yang membela muslimah tadi itu dipukulin rame-rame sampai kepada Rasulullah. Rasulullah itu apa yang datang dengan pasukannya gitu. Datang dengan pasukannya, karena ini harus ditegakkan. Ini ada norma-norma apa itu sifatnya kemasyarakatan dan sebagainya, dan ada pelecehan itu harus ditegakkan. Ya bisa saja memaafkan ya, tapi ini dalam kondisi yang tidak tepat. Nah, setelah itu misalnya terus kemudian dari dua kubu terus ada rekonsiliasi, ya memang harus rekonsiliasi. Tapi kan rekonsiliasi berarti kan yang salah harus benar mengakui kesalahannya. Kalau dia secara apa itu peraturan setempat harus dihukum, kan dia harus dihukum. Ya saya maafkan tapi dihukum sesuai dengan peraturan kan begitu. Kan begitu. Jadi ketika tegas semacam ini tidak mengurangi sifat pemaaf. Sifat pemaaf. Nah, kalau sudah kemudian secara hukum ini sudah sudah ditegakkan, ya monggo kalau kemudian kemudian dia memaafkan. Contoh misalnya itu kan terjadi ya di zaman dulu maupun juga sekarang. Kalau orang itu menjahati seseorang, itu dalam Islam ada namanya kisos. Ada orang itu memukul temannya, giginya rontok. Kalau dalam Islam itu yang pertama ya kisos, ya di kisos dirontokkan sama giginya kan begitu kan. Tapi kemudian ketika dia ini mampu ya untuk membalas, ya terus kemudian dia memaafkan, boleh saja itu, boleh saja. Yaitu keutamaan yang luar biasa. Nah, terutama kalau sampai yang sifatnya adalah nyawa kan begitu kan. Di zaman klasik itu bahkan zaman sahabat itu kan juga terjadi kan, ada orang yang tidak sengaja gitu, ada orang tidur ya menjaga kebun, tidur itu kan terjadi di zaman sahabat Nabi ini. Terus kemudian ada orang apa itu bawa unta dekat di situ, dia tertidur juga kelelahan, ternyata untanya itu lepas makan tanam-tanaman yang ada di kebun itu. Pemilik kebun yang tadi itu tidur, pas bangun kaget lihat tanamannya rusak semua, sudah tinggal panen rusak. Siapa yang makan? Makan onta itu. Dia marah dia. Ya kan, dia marah karena seketika bayangin kan dia kerja nanam dan sebagainya tinggal panen, tiba-tiba dirusak sama onta. Dia marah, onta itu dibunuh. Matilah onta itu. Pemilik onta karena dia seorang musafir dari jauh, onta ini kan harta kekayaan dia, semacam setengah nyawanya karena dia jalan dari Madiun pakai onta kan begitu. Lihat ontanya mati, dia kaget marah terus tanya siapa yang bunuh ontaku? Yang punya kebun ya gentle, saya yang bunuh, dibunuh sama yang itu kan, kok bunuh onta saya kan, nggak ada klarifikasi dulu sebabnya, langsung bunuh karena udah emosi kan begitu. Sampai kemudian ketahuan kemudian diadili zaman itu oleh para sahabat Nabi, itu zaman Umar kan, diadili ya memang salah, apa itu yang bunuh orang itu salah, kalau bunuh onta kan bisa diganti onta. Ini bunuh orang kan salah, maka ya hukumnya kisos, kisos berarti dia harus dihukum mati, tapi ditahan dulu kan begitu kan. Ketika mau dihukum mati, orang itu menyadari juga ya memang saya sudah salah, ya oke saya terima hukumnya kalau saya dikisos. Kemudian dia bilang kepada sahabat Umar bin Khattab, saya itu tinggalnya agak ini, saya punya keluarga, punya anak, saya minta sebentar saja saya pulang untuk pamitan sama keluarga saya, nanti saya datang lagi ke sini kalau mau melaksanakan kisos itu saya sudah pamit pada
keluarga saya udah ada wasiat punya hutang sebagainya gitu kan. Lah, kemudian Umar juga nggak langsung membebaskan begitu saja. Ada yang kenal ini, nggak ada yang kenal semuanya. Ya, dan ini kalau kemudian lari gimana? Kalau lari kan berarti nggak dihukum kan begitu kan? Maka kamu itu bisa pulang ke keluarga kamu nanti kesini lagi kalau ada yang menjamin. Ada seorang sahabat Nabi, udah saya yang jamin, wahai Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Umar tuh mengatakan, benar kamu jamin? Kamu kenal dia? Nggak kenal aku. Kamu benar mau jamin dia? Kamu tahu konsekuensinya? Tahu? Artinya kalau udah diputuskan hari H itu kisos, dia nggak datang, yang dikisos tuh kamu sebagai penjaminnya. Gitu. Nah, begitu. Dia bilang, oke nggak apa-apa, saya menjamin dia. Benar dia pulang perjalanan sekian hari kan, pulang itu kan ke keluarganya. Kemudian datang lagi dia itu datang lagi. Lepas hari H mau dikisos itu, semua penduduk Madinah kan kumpul, termasuk Umar bin Khattab. Ini hari untuk pelaksanaan kisos, ya kan? Tengah hari belum datang juga. Sampai sore belum. Sahabat Nabi yang menjamin itu udah keringetan ya, waduh ini kalau dia nggak datang hari ini ya berarti aku gantinya kan begitu kan. Ketika matahari mau tenggelam sudah siap untuk pelaksanaan kisos. Dari kejauhan ada orang melihat seperti bayangan begitu. Tunggu dulu di sana itu ada orang datang tuh jauh situ. Ditunggu. Ternyata benar dia datang. Dia datang. Sampai kemudian ditanya oleh orang yang dari situ, termasuk Umar, loh, kenapa kamu datang? Kamu kan kalau seandainya nggak datang itu, gitu kan, kamu selamat, gitu kan. Kalau kamu datang itu kamu antar nyawa kamu kan begitu kan. Dia jawab, aku tidak mau nanti ketika bertemu dengan Rasulullah dianggap sebagai pengkhianat. Dan aku tidak mau ditulis dalam sejarah bahwa di antara umatnya Rasulullah itu tidak ada orang yang menepati janji, orang yang kesatria. Aku menjadi bagian yang dalam sejarah ditulis sebagai seorang yang kesatria, yang tahu budi. Karena aku dijamin, ya aku harus datang. Nah, kemudian Umar ditanya, apa itu sahabat Nabi yang, loh kamu sekarang kenapa? Kamu nggak kenal dia, kok kemudian kamu mau menjaminkan nyawa kamu gitu kan? Ya kemudian dia jawab, ya saya juga sama. Saya berpikir bahwa ketika ditanya nggak ada orang yang mau menjamin bahwa, tapi tahu dia itu seorang Muslim, dia bersyahadat. Terus mana ukhuwah, mana persaudaraan, kan begitu kan. Walau bagaimanapun kan dia saudara dalam akidah, dalam ini. Aku nggak kenal tapi dia saudara, ya kan. Ya udah, aku harus husnudon dulu sama dia. Aku nggak mau di antara umat Rasulullah itu kemudian nggak ada orang yang, artinya supaya masih ada persaudaraan itu masih ada. Maka aku siap meskipun kenal dia, aku jaminkan nyawamu. Orang itu pada nangis kan. Sampai terakhir kemudian tadi keluarga yang dibunuh tadi bilang, kalau begitu wahai Umar bin Khattab, aku maafkan dia, aku tidak mau ya sejarah menulis bahwa umatnya Rasulullah itu nggak ada yang pemaaf. Udah aku maafkan dia. Akhirnya kemudian benar-benar apa itu tidak jadi di kisos. Dan itu cerita yang nyata terjadi, Bapak Ibu bisa 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 lihat dalam sejarah. Jadi itu Pak, kalau terkait sama tadi itu masalah memaafkan sudah ada contoh-contoh yang luar biasa. Tapi kalau terkait sama hukum kan harus ditegakkan, nggak langsung begitu ya. Kalau ada yang salah ya ditegakkan secara hukum, tapi jangan dihakimi sendiri kan begitu kan. Ada hukum lain. Mestinya memang apa itu kalau hukum itu tegak itu kehidupan menjadi nyaman kan begitu kan. Bahkan di tengah-tengah orang yang soleh pun zaman itu pun juga ditegakkan. Umar itu bisa aja. Sebenarnya kan aku tahu kamu itu nggak salah, yang menjamin sahabat Nabi yang jamin itu kan. Ya udah, ya enggak, karena kamu udah menjamin itu, kamu hukum itu akan tegak. Memang kamu nggak salah, tapi kamu tuh menjamin orang yang tadi itu, mau bagaimanapun ya kamu berarti menempatkan diri kamu, leher kamu di leher dia kan begitu kan. Itu ketegasan Umar bin Khattab, sehingga hukum tegak, keadilan tercipta, tapi tetap kemudian sifat-sifat yang mulia yang dicontohkan apa itu oleh Rasulullah itu tetap ada pada umatnya. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak, Jazakallahu khairan. Luar biasa, saya mendapatkan jawaban yang sangat tepat buat saya bahwa memaafkan itu tidak identik dengan kelebahan, terutama karena tetap ada prinsip yang
Terima kasih Pak Ustadz atas uraian-uraian, pencerahan, dan semua ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat, terutama dalam konteks kita yang senantiasa ingin memperbaiki diri, eh, juga dalam upaya kita untuk semakin beriman dan meningkatkan takwa. Terus tentu saja ada elemen tadi istighfar yang sudah kami dapatkan ilmu dari Ustadz, subhanallah. Terima kasih juga secara khusus tadi saya mendapatkan penjelasan dari Ustadz terkait pertanyaan saya tadi. Terima kasih banyak Ustadz dan luar biasa sekali teladan-teladan yang telah disampaikan tadi dari para sahabat yang mulia yang telah belajar langsung dari Rasulullah yang sangat agung dan sangat mulia. Subhanallah. Masya Allah Ustadz, mohon perkenan Ustadz untuk melengkapi kajian kita pada hari ini. Mohon berkenan Pak Ustadz untuk menutup dengan doa. Mohon berkenan Baik, Pak Ustadz, silahkan. Dengan segala hormat Al-Fatihah. Pak Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان Alhamdulillah. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك Ya نستعين kan. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada guru kita Ustadz Habibur Rahman El-Shirazi, kita semua ibu bapak sahabat-sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah, kita ucapkan tentu saja terima kasih penghargaan setingginya karena telah memberikan kita ilmu pada pagi hari ini dan sekaligus juga memperkuat keyakinan kita bahwa senantiasalah beristighfar karena istighfar itu banyak keutamaannya dan termasuk juga istighfar itu selain memohon ampunan pada Allah Azza wa Jalla, tapi juga istighfar membuka banyak jalan untuk sebagai solusi atas berbagai macam permasalahan, sekaligus istighfar itu juga memberikan kekuatan yang luar biasa sekali. Terima kasih Pak Guru kita Al-Ustaz Habibur Rahman El-Shirazi. Insya Allah mohon berkenan lagi untuk bertemu lagi pada kesempatan jadwal yang akan datang Pak Ustaz. Mohon berkenan Pak Ustaz. Insya Allah. Insya Allah. Matur nuwun Pak Ustaz. Matur nuwun. Saya mohon izin pada Pak Ustaz untuk menyampaikan beberapa pengumuman kepada ibu bapak sahabat-sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah, bahwa insya Allah besok kita akan mengaji lagi bersama-sama di kajian online majelis cinta yang tentu saja semakin kita cintai ini, yaitu episode tentu saja episode berbeda hari Jumat besok insya Allah tanggal 13 Desember 2024. Guru kita besok adalah Al-Ustadz Ihsan Syaban. Besok kita akan mengaji bersama guru kita Ustadz Ihsan Syaban. Temanya adalah bertaubat sebelum akhir waktu. Itulah kajian kita esok hari dan tentu saja masih pada jam yang sama. Akhirnya saya harus menyampaikan terima kasih juga kepada, pertama itu saja kepada ibu bapak sahabat-sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah karena senantiasa selalu mendukung ikhtiar kita ini melalui majelis cinta yang memang kita laksanakan bersama-sama semata-mata mengharapkan ridha Allah, dan tentu saja mudah-mudahan menjadi bekal sebagai amaliah kita. Dan tentu saja juga ucapan dan penghargaan yang sangat tinggi, ucapan terima kasih dan penghargaan sangat tinggi kepada semua pihak telah mendukung pihak lainnya, termasuk saja Muslim Fashion Nibras yang luar biasa,
Di antara hasilnya ini yang saya kenalkan, Koko ini dari Nibras. Sekali lagi terima kasih pada Nibras dan juga kepada perusahaan travel haji umroh Spides Internasional yang sudah mendukung juga pelaksanaan Majelis Cinta kita ini. Akhirnya kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan